Saya Nabila. Saya Nayaka. Saya Naufal. Saya Nadia. Saya Nekela. Nah, dalam video kali ini kelompok kami akan menjelaskan terkait interpretasi foto udara. Selamat siang kita. Jadi yang pertama ada definisi dari penginderaan jauh. Definisi penginderaan jauh adalah pengukuran suatu objek atau fenomena melalui jarak jauh yang alat ukurnya tidak menyentuh objek itu sendiri. Kedua, ada definisi dari foto udara. Foto udara adalah foto yang diambil dari ketinggian atau udara dan harus memenuhi ketentuan atau syarat tertentu karena nantinya akan menjadi alat ukur suatu objek. Definisi interpretasi foto udara. Interpretasi citra atau foto udara adalah upaya untuk memahami atau menafsirkan citra atau foto udara sehingga mendapatkan informasi yang akurat dan sesuai dengan objek yang terekam. Ciri-ciri interpretasi foto udara ada 3 macam, yaitu ciri spektral, ciri spasial, dan ciri temporal. Nah, di sini aku mau menjelaskan mengenai ciri spektral. Ciri spektral adalah ciri yang dihasilkan oleh interaksi antara gelombang elektromagnetik dengan objek. Biasanya, ciri spektral dinyatakan dengan rona atau tingkat kecerahan suatu objek. Nah, rona adalah tingkat kecerahan atau kegelapan objek. Lalu warna adalah wujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum yang lebih sempit dari spektrum tampak. Selanjutnya ada ciri spasial. Spasial berasal dari kata space yang artinya ruang. Spasial lebih fokus kepada ekosistem, dapat memperhatikan tempat, ketinggian, dan waktu. Ciri spasial adalah ukuran objek terkecil yang masih dapat disajikan, dibedakan, dan dikenali pada citra. Pertama ada tekstur, frekuensi perubahan rona pada citra atau pengulangan rona, kelompok objek yang terlalu kecil untuk dibedakan secara individual. Yang kedua ada situs. Situs adalah letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya atau letak suatu objek terhadap bentang darat. Yang pertama, bentuk. Bentuk adalah variabel kualitatif yang memberikan konfigurasi objek. Yang kedua, ukuran. Ukuran adalah atribut objek yang berupa jarak, luas, tinggi, kemiringan, dan volume. Yang ketiga, pola. Pola adalah susunan keruangan objek. Yang keempat, asosiasi. Asosiasi adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Ciri temporal. Ciri temporal adalah objek yang berkaitan dengan waktu perekaman, umur objek, dan unsur objek. Ciri temporal dapat membantu dalam proses analisis perbandingan objek dalam kurun waktu tertentu, seperti bayangan. Bayangan dapat memberikan informasi tentang ketinggian dan kemiringan objek pada citra. Kota Balikpapan merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Kalimantan Timur setelah kota Samarinda dengan total penduduk sebanyak 733,396 jiwa pada pertengahan tahun 2003 dan memiliki luas 503,3 km persegi dan dengan luas wilayah 81,495 hektar dan letak wilayahnya 116,5 derajat bujur timur dan 117,0 derajat bujur timur serta di antara 1,0 derajat lintang selatan dan 1,5 derajat lintang selatan. Nah, berikut adalah batas-batas wilayah yang berbatasan dengan Balikpapan. Yang pertama adalah sebelah utara yang berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara, kemudian ada sebelah selatan dan timur yang berbatasan dengan Selat Makassar, kemudian ada sebelah barat yang berbatasan dengan Kabupaten Penajam Pasar Utara. Kemudian di Balikpapan ada beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Balikpapan Timur, Balikpapan Selatan, Balikpapan Tengah, Balikpapan Utara, Barat, dan Balikpapan Kota. Kondisi bentang alam di kota Balikpapan. Sebagian wilayah Balikpapan berupa dataran rendah. Kota Balikpapan memiliki wilayah 85% berupa bukit-bukit dan 15% berupa daerah aliran sungai dan sungai kecil serta pesisir pantai. Contoh bukit di kota Balikpapan ada Bukit Bangkirai dan Bukit Batu Dinding. Contoh pantai di kota Balikpapan ada Pantai Lamaru dan Pantai Kemala.
Perbukitan di Balikpapan umumnya tidak terlalu terjal, kurang dari 100 meter dari lembah yang berdekatan. Selain perbukitan dan pantai, di Balikpapan juga terdapat lembah dan sungai. Nama sungainya yaitu ada Sungai Wain dan Sungai Ampal, sedangkan lembah di Balikpapan adalah lembah Bubukan Permai. Kondisi penduduk. Pemukiman Kota Balikpapan memiliki total luas wilayah 504,32 km persegi. Dengan luas pengelolaan laut 287,41 km persegi, membuat kota ini banyak tumbuh permukiman yang berada di wilayah pesisir atau air. Contohnya, pemukiman atas air Margasari yang berlokasi di Kelurahan Margasari. Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Balikpapan mendata angka penduduk di Kota Balikpapan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yakni 6.000 jiwa. Sebelumnya angka penduduk mencapai 710.000 jiwa atau lebih, atau dijumlahkan mencapai 110.000 jiwa. Selanjutnya, Kota Balikpapan juga dikenal sebagai kota minyak. Perekonomian utama Balikpapan ada pada sektor industri minyak dan gas. Contohnya PT Pertamina Hulu Mahakam, yang kedua pada PT Pro Energi. Balikpapan memiliki akar sejarah yang tumbuh dari sumber minyak Matilda pada 10 Februari 1897. Terletak di kaki Gunung Komedur di sisi timur Teluk Balikpapan. Pengeboran perdana ini menjadi landasan bagi perkembangan kota menjadi pusat pengeboran minyak yang mengundang datangnya pendatang. Selanjutnya ada pemberdayaan SDA di Balikpapan. Perikanan. Wilayah budidaya sumber daya alam perikanan di Kota Balikpapan terletak di perairan daerah Karingau hingga Manggar Teritip sampai ke Lamaru. Pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian dan perkebunan pepaya mini, salak, nanas, buah nangka, dan karet. Potensi ekowisata. Kota Balikpapan memiliki potensi ekowisata yang cukup besar, di antaranya yaitu Kebun Raya Balikpapan di kilometer 15, Mangrove Center Geraha Balikpapan, Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup atau KWPLH di kilometer 23, Hutan Lindung Sungai Wain. Yang kedua, kita beralih ke pemukiman penduduk. Rona di pemukiman penduduk memiliki warna orange atau jingga yang menunjukkan warna dari genteng rumah. Kemudian bentuknya menunjukkan bentuk persegi panjang. Ukuran pemukiman penduduk menunjukkan ukuran yang kecil atau sedang. Hal ini sesuai dengan rumah penduduk yang tidak terlalu besar. Teksturnya ini berubah-ubah, frekuensi perubahan rona pada citra itu kentara dan kasar. Polanya berbentuk teratur, memanjang mengikuti alur dari jalan raya. Situs pada pemukiman penduduk memiliki situs memanjang sepanjang tepi jalan atau ganggang yang terdapat di dalam area objek. Terakhir, asosiasi di pemukiman penduduk. Objek-objek pada citra berasosiasi dengan objek di sekitarnya yang jaraknya saling berdekatan. Nah, kali ini kita masuk ke interpretasi udara Kota Balikpapan lewat Google Earth. Yang pertama, kita ada di area industrial. Rona. Nah, rona ini objek pada citra memiliki rona yang terang. Ada warna abu-abu terang. Kemudian bentuknya kerap berbentuk persegi panjang. Ukuran pada area industrial itu berukuran sangat besar dan luas. Jaraknya juga dekat dengan jalan raya. Kemudian teksturnya, perubahan ronanya kentara, dan kemudian tekstur di area industrial itu kasar. Pola di area industrial menunjukkan susunan keruangan dalam bentuk I yang diulang dalam bentuk yang sejajar. Bayangan di area industrial seringkali sulit untuk diidentifikasi, namun seringkali area di industrial, bayangan pada objeknya mengarah pada sisi tenggara. Kemudian, situs pada area industrial memiliki tempat parkir dan letak objek yang sejajar. Terakhir, asosiasi area industrial letak objek pada citra dekat dengan jalan raya sehingga memungkinkan truk pengangkut barang keluar masuk area dengan mudah. Yang keempat, ada jalan raya atau jalan bebas hambatan. Rona di jalan raya itu gelap
Kemudian, ukuran pada jalan raya memiliki ukuran yang lebar dan memanjang. Tekstur jalan raya memiliki tekstur yang kasar, terbukti dari adanya perubahan rona. Kemudian, bentuk dari jalan raya memiliki bentuk memanjang dan sejajar. Pola di jalan raya memiliki pola memanjang dengan situs yang memiliki garis putih lurus dan sejajar di tengah-tengah objek. Asosiasi jalan raya berasosiasi dengan kendaraan. Yang ketiga ada lahan terbuka hijau. Nah, rona di lahan terbuka hijau ini tidak terlalu gelap, yakni berwarna hijau. Kemudian, ukuran pada lahan terbuka hijau memiliki ukuran yang cukup besar. Teksturnya memiliki tekstur yang halus. Bayangan di lahan terbuka hijau itu tidak ada. Kemudian bentuk lahan terbuka hijau kerap berbentuk memanjang ditumbuhi rumput atau pepohonan. Pola yang dimiliki adalah pola memanjang. Situsnya adanya rumput-rumputan. Nah, kemudian ada asosiasi pada lahan terbuka hijau, yaitu objek pada citra berdekatan dengan area industrial. Yang terakhir, kelima adalah sungai. Di Balikpapan sendiri tidak ada laut, maka dari itu sungailah yang menjadi sorotan di Balikpapan. Yang pertama di sungai itu ada rona. Rona pada sungai memiliki warna gelap, yakni berwarna hitam, kehijau-hijauan. Ukuran sungai memiliki ukuran yang sedang dan memanjang. Tekstur di sungai memiliki tekstur yang halus, karena tidak ada perubahan rona. Pola di sungai yaitu memanjang, tidak beraturan yang mengalir dari huluk menuju hilir. Kemudian bayangan di sungai tidak memiliki bayangan sama sekali. Bentuk sungai memiliki bentuk yang memanjang dan berkelok-kelok. Situs di sungai adanya beberapa jembatan penghubung. Dan kemudian asosiasi. Asosiasi di sungai berasosiasi dengan jembatan dan jalan raya.